Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar Adam, biasa dipanggil Safaril. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu virtual machine, apa contoh-contohnya, dan apa jenis-jenisnya, dan apa kelebihan dan kekurangan dari virtual machine ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Nah, apa sih itu virtual machine? Virtual machine atau disingkat dengan FM, itu adalah software yang meniru fungsi komputer fisik, memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan di atas satu perangkat keras atau hardware fisik. Nah, ini bisa kita bayangkan seperti sebuah gedung apartemen, yang mana hardware fisiknya yang terdiri atas CPU, RAM, storage, itu adalah gedungnya. Nah, sedangkan virtual mesinnya itu adalah unit-unit apartemen mandiri yang berjalan di dalamnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin langsung saja ke apa sih jenis-jenis machine learning virtual machine ini. Nah, jenis-jenis virtual machine itu yang pertama ada hypervisor tipe 1, yang mana namanya itu bare metal hypervisor. Nah, hypervisor tipe 1 ini berjalan langsung di atas hardware fisik tanpa memerlukan sistem operasi atau OS host sebagai perantara. Nah, karena beroperasi pada lapisan paling dasar, hypervisor ini menawarkan performa tinggi dan overhead yang minimal dengan mengelola alokasi sumber daya seperti CPU, RAM, storage secara efisien ke setiap virtual machine. Nah, jenis ini dominan digunakan di lingkungan enterprise seperti data center atau layanan cloud karena stabilitas dan skalabilitasnya. Contoh populer meliputi VMware XC, yaitu standar industri virtualisasi. Habis itu ada Microsoft Hyper-V, yang mana dia ketika diaktifkan sebagai peran inti di Windows Server. Dan ada juga KVM atau Kernel Based Virtual Machine, yang mana dia terintegrasi dengan kernel Linux. Nah, solusi seperti Proxmox FE ini bisa memanfaatkan KVM untuk menawarkan virtualisasi open source seperti itu. Nah, langsung saja ke jenis virtual machine yang kedua, yaitu hypervisor tipe 2, yaitu hosted hypervisor. Nah, berbeda dengan tipe 1, kalau tipe 2 ini ketika diinstal sebagai aplikasi biasa di atas sistem operasi host, maka jenis ini lebih mudah digunakan untuk keperluan desktop atau pengembangan karena instalasinya sederhana dan tidak membutuhkan konfigurasi hardware khusus. Meski memiliki overhead lebih tinggi dibandingkan tipe 1 karena harus berbagai sumber daya dengan OS host, tapi fleksibilitasnya ideal untuk pengujian aplikasi, menjalankan OS alternatif atau simulasi jaringan. Nah, contoh utamanya adalah Oracle VirtualBox, yang mana dia gratis dan lintas platform. Habis itu ada juga VMware Workstation untuk Windows dan Linux. Habis itu ada VMware Fusion untuk macOS, dan ada Parallel Desktop untuk optimasi untuk macOS. Nah, langsung saja ke jenis yang ketiga, yaitu adalah sistem virtual machine, yaitu virtualisasi penuh, yang mana sistem virtual machine ini meniru seluruh perangkat keras fisik seperti CPU virtual, RAM, storage, kartu jaringan untuk menjalankan sistem operasi tamu, yaitu GUIS OS yang lengkap seperti komputer fisik mandiri. Nah, setiap virtual machine memiliki kernel OS sendiri, misalnya Windows, Linux, aplikasi, dan sistem file terisolasi. Jenis ini digunakan untuk konsolidasi server, menjalankan lingkungan produksi, atau menguji software dengan berbagai OS tanpa mengganggu sistem utama. Nah, semua virtual machine yang dibuat hypervisor seperti XC, Hyper-V, atau VirtualBox itu termasuk kategori ini. Keunggulannya adalah isolasi kuat tetapi membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Nah, habis itu jenis virtual machine yang selanjutnya yaitu adalah proses virtual machine atau PVM, yang mana proses virtual machine tidak meniru hardware penuh atau menjalankan OS lengkap. Sebaliknya, ia fokus pada eksekusi satu aplikasi tertentu dengan menyediakan lingkungan runtime yang portable dan aman. Nah, PVM menerjemahkan kode aplikasi, misalnya bytecode, ke instruksi yang dipahami mesin fisik. Contoh utama adalah JVM, Java Virtual Machine, yang memungkinkan program Java berjalan di perangkat apapun, seperti write once atau run anywhere. Nah, kemudian ada CLR, Common Language Runtime,
untuk eksekusi aplikasi. Nah, kemudian ada Net di berbagai platform dan WhatsApp WebAssembly, yang mana dia menjalankan kode biner berperforma tinggi di browser. Nah, PFM adalah tulang punggung portabilitas aplikasi modern, seperti itu teman-teman. Nah, jenis virtual machine yang selanjutnya yaitu adalah virtualisasi berbasis perangkat keras atau hardware assisted virtualization. Nah, jenis ini mengandalkan fitur khusus dengan prosesor fisik seperti Intel FTX atau AMD-F. Nah, untuk meningkatkan performa dan keamanan FM atau virtual machine, ekstensi hardware ini memungkinkan hypervisor mengelola akses langsung ke CPU, memori, dan perangkat IoT. Nah, untuk mengurangi overhead yang biasa terjadi pada virtualisasi perangkat lunak murni. Hampir semua virtualisasi mesin modern, itu baik tipe 1 maupun tipe 2, itu memanfaatkan teknologi ini jika hardware-nya mendukung. Nah, aktivasi fitur ini di BIOS atau UEFI wajib untuk menjalankan virtual machine secara optimal. Nah, jenis virtual machine yang selanjutnya adalah paravirtualization, yang mana dia berbeda dengan virtualisasi penuh. Paravirtualisasi memodifikasi OS tamu, yaitu GUIS OS, agar sadar bahwa ia berjalan di atas hypervisor. Nah, dengan demikian, OS tamu bisa berkomunikasi langsung dengan hypervisor melalui antarmuka khusus, bukan meniru hardware. Nah, dia menghasilkan overhead lebih rendah dan performa lebih efisien. Namun, kekurangannya adalah OS tamu harus didukung secara khusus, misalnya kernel Linux versi paravirtualized. Nah, Xen adalah hypervisor paling terkenal yang mengadopsi pendekatan ini, terutama untuk beban kerja input-output intensif seperti basis data. Nah, adapun jenis virtual machine selanjutnya yaitu container based virtualization, yang mana meski secara teknis bukan virtualisasi mesin tradisional, kontainer misalnya Docker atau LXC itu merupakan bentuk virtualisasi ringan yang mengisolasi aplikasi beserta dependensinya menggunakan virtual kernel OS host seperti cgroups dan namespace di Linux. Nah, kontainer berbagi kernel OS host sehingga lebih cepat dan hemat sumber daya dibandingkan sistem virtual machine. Cocok untuk microservice dan workload scalable. Nah, perbedaan kuncinya yaitu virtual machine menyediakan hardware virtual, sementara kontainer menyediakan lingkungan aplikasi virtual. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian jenis virtual machine selanjutnya yaitu ada unikernel. Unikernel adalah pendekatan radikal di mana hanya library dan driver OS yang diperlukan oleh satu aplikasi spesifik yang disertakan dalam image virtualisasi. Hasilnya adalah footprint yang sangat kecil, beberapa MB, waktu boot instan, dan keamanan tinggi karena permukaan serangan minimal. Teknologi ini masih berkembang tetapi menjanjikan untuk aplikasi cloud dan IoT. Satu project unikernel termasuk Mirage OS berbasis Occam dan Unicraft, yaitu framework unikernel modular. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jenis selanjutnya yaitu adalah virtual machine desktop dan server, yang mana virtual machine desktop ini dirancang untuk penggunaan individu seperti pengujian OS, menjalankan aplikasi lawas atau pengembangan. Contohnya seperti VirtualBox di Linux di laptop. Nah, sementara virtual machine server difokuskan untuk beban kerja enterprise seperti hosting situs web, basis data, atau layanan jaringan. Nah, biasanya dijalankan pada hypervisor tipe 1. Contohnya virtual machine di FSphere atau AWS SC2. Nah, virtual machine server menekan stabilitas, skalabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur cloud. Nah, adapun contoh-contoh virtual machine teman-teman bisa dilihat. Yang pertama adalah Oracle VirtualBox. Habis itu ada juga VMware Workstation Pro. Habis itu ada juga Microsoft Hyper-V. Kemudian ada juga VMware XC. Kemudian ada juga KFM, Kernel Based Virtual Machine. Kemudian yang terakhir itu ada AWSC2, yaitu Elastic Compute Cloud. Nah, kita akan bahas masing-masing dari kelebihan kekurangan dari contoh-contoh virtual machine tadi. Yang pertama itu adalah Oracle VirtualBox, yang mana kelebihannya itu dia gratis dan open source, bebas diunduh untuk semua platform seperti Windows, macOS, atau Linux. Nah, kemudian dia mudah digunakan, antarmukanya intuitif, cocok untuk pemula.
Nah, kemudian lagi ada GUIS Addiction, fitur tambahan, share folder, drag and drop, meningkatkan integrasi dengan host OS. Nah, terakhir kelebihannya itu adalah dukungan OS luas, mendukung Windows, Linux, Mac sebagai GUIS, BSD hingga Solaris. Nah, adapun kekurangan dari Oracle VirtualBox ini yaitu pertama, performanya terbatas, kurang cocok untuk workload berat karena overhead tinggi, yaitu Type 2 Hypervisor. Nah, dukungan GPU virtual terbatas, tidak ideal untuk aplikasi grafis atau gaming. Nah, fitur jaringannya juga sederhana, konfigurasi jaringannya kompleks seperti VLAN, lebih sulit begitu. Itu kekurangannya, teman-teman. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari yang kedua itu adalah Virtual Machineware Workstation Pro, yang mana kelebihannya dia adalah performanya tinggi, optimasi lebih baik dari VirtualBox, terutama untuk aplikasi berat. Nah, kemudian ada fitur profesional seperti snapshot multilevel, cloning virtual machine, integrasi dengan F-Server, yaitu salah satunya Cloud Enterprise. Nah, kemudian kelebihannya lagi yaitu dukungan GPU virtual, FGPU, cocok untuk CAD, machine learning, atau game ringan. Nah, kemudian kelebihannya lagi itu adalah jaringannya fleksibel, simulasi topologi jaringan kompleks seperti switch, firewall virtual begitu. Nah, untuk kekurangannya yaitu dia berbayar. Versi Pro itu berharga 199 per lisensi. Versi gratisnya player itu fiturnya terbatas. Nah, kemudian kekurangan yang kedua itu adalah resornya intensif, membutuhkan RAM dan CPU host yang cukup besar. Nah, yang ketiga, kekurangannya adalah hanya untuk Windows dan Linux, tidak tersedia dalam versi macOS. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya itu adalah dari Microsoft Hyper-V, yang mana kelebihannya itu pertama, dia terintegrasi dengan Windows gratis di Windows 10 atau 11 Pro dan Windows Server. Nah, kemudian dia berperforma tinggi, yaitu Type 1 Hypervisor, bare metal dengan overhead minimal. Nah, kemudian yang ketiga itu kompatibilitasnya Windows, dukungan optimal untuk GUIS OS Windows seperti driver dan update. Kemudian yang keempat, kelebihannya itu adalah replikasi virtual machine. Fitur di starter, recovery bawaan untuk duplikasi virtual machine antar host. Nah, kemudian adapun kekurangan dari Microsoft Hyper-V ini yaitu pertama, dukungan Linux atau BSD-nya itu terbatas. Fitur tambahan list harus diinstal manual. Kemudian dia tidak support macOS sebagai GUIS, tidak bisa jalankan macOS resmi. Yang kemudian kekurangan yang ketiga itu antarmukanya kurang user friendly. PowerShell sering diperlukan untuk konfigurasi lanjut. Nah, kemudian asli itu ada juga KVM, kernel based virtual machine. Nah, kelebihannya yang pertama itu adalah open source dan gratis, terintegrasi langsung di kernel Linux. Kemudian kelebihannya yang kedua itu performanya secara fisik mendekati bare metal untuk workload server. Nah, yang ketiga dukungan arsitekturnya luas, 86 kali, ARM, PowerPC dan lain-lain. Nah, yang keempat dia manajemennya fleksibel, bisa dikontrol via CLI, VIRS atau GUI. Nah, kekurangannya dia ini hanya untuk di Linux, Hypervisor hanya berjalan di host Linux. Nah, konfigurasinya itu manual, butuh pengetahuan Linux dan jaringan mendalam. Kemudian kekurangannya lagi yaitu dukungan GPU virtualnya kompleks. Fast stroke GPU memerlukan tweak khusus. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan yang terakhir itu adalah AWS EC2, yaitu Elastic Computed Cloud. Yang mana kelebihannya adalah skalabilitasnya instan, mulai dari nano instance hingga 128 FCPU dalam hitungan menit. Bayar per pemakaian, tidak perlu investasi hardware di muka, layanan terintegrasi, mudah connect ke database, RDS, storage, AI, dan lain-lain. Kemudian kelebihannya itu adalah keamanannya global, jaringan FPC, enkripsi data, komplikansi, sertifikasi. Nah, kekurangannya, biayanya tersembunyi, tagihannya membengkak jika tidak dimonitor, seperti data transfer atau IP elastis. Nah, kekurangan yang kedua itu keterikatan vendor, migrasi ke cloud lain kompleks. Yang terakhir, kekurangannya itu adalah kontrolnya terbatas, tidak bisa ubah hypervisor atau driver hardware.
Nah, kemudian adapun kita cara install, kita akan menginstal salah satu virtual machine, dimana sini saya ingin menginstal Oracle VirtualBox karena dia itu paling gampang, kemudian dia powerful. Nah, di sini adapun cara menginstalnya teman-teman. Pertama, kita buka browser lalu kunjungi situs resminya, yaitu #www.virtualbox.org. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah halaman utama dari website VirtualBox.org ini. Nah, di sini teman-teman bisa tekan tombol besar download di sini. Nah, ketika teman-teman menekan tombol download, itu pilih Windows Host untuk versi Windows. Nanti akan kelihatan. Ketika teman-teman menekan tombol download, nanti di sini teman-teman akan diarahkan ke beberapa pilihan, bisa download dari Windows, Linux, atau Mac. Nah, pilih di Windows. Karena saya bawaan Windows, saya pilih Windows. Nah, kemudian setelah terinstall, teman-teman buka file installer yang diunduh, yaitu misalnya VirtualBox 7.0 WinExe seperti ini. Ini sudah tersimpan di file folder saya, yang mana dia itu VirtualBox 7.1.10.169.112 WinExe. Nah, ini teman-teman tekan untuk mendownload, untuk diinstal di desktop. Nah, klik yes jika muncul usir akun kontrol. Di jendela setup wizard, klik next. Nah, setelah itu kita akan masuk di tampilan awalnya. Di sini biarkan semua komponen tercentang, termasuk VirtualBox USB support. Kemudian klik next. Biarkan folder default, yaitu C program file Oracle VirtualBox, atau ganti jika perlu. Nah, kemudian centang create a shortcut in the desktop. Buat shortcut di desktop ini. Nah, kemudian centang register file association, ini opsional teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilannya. Kemudian di sini teman-teman bisa tekan next. Nah, setelah tekan next, di sini teman-teman harus mengaktifkan ini semua. Kemudian lihat lokasinya. Nah, ini kan lokasinya sudah betul. C program file Oracle VirtualBox. Di sini sudah betul. C program file Oracle VirtualBox. Nah, ketika sudah begini, teman-teman tekan saja, nanti itu akan diinstal. Begitu. Setelah diinstal nanti teman-teman langsung bisa menggunakan dari Oracle itu teman-teman, Oracle VirtualBox. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata saya juga mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.